Bapak. Baik, di sini terlihat yang join baru 51 mahasiswa ya. Masih cukup banyak yang belum join gitu ya. Jadi yang sudah join silahkan di on cam kan kameranya ya. Karena sesuai dengan kesepakatan kita bersama di awal perkuliahan sudah saya jelaskan ketika mahasiswa tidak on cam maka dianggap tidak hadir. Oke, untuk pertemuan kali ini adalah minggu ketujuh ya kalau tidak salah ya. Apakah benar atau minggu keenam atau ketujuh ya? Setuju, Bapak. Oke, kalau minggu ketujuh berarti minggu depan adalah minggu TS ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas apa yang sudah kalian kerjakan. Nah, beberapa minggu yang lalu kalian sudah mulai menyusun juga terkait dengan bab satu. Sebelumnya juga sudah menganalisis bagaimana gapnya, bagaimana permasalahannya, bagaimana data dokumen yang mendukung permasalahan yang ada dan lain sebagainya. Nah, tentu saja itu juga ada revisi-revisian setelah beberapa kali ternyata saya temukan terdapat ketidaksesuaian antara apa yang sudah dikerjakan dengan eh, harapan saya lah atau mungkin yang saya bilang ya syaratnya lah. Ternyata masih banyak ditemukan. Minggu lalu juga sudah dijelaskan oleh eh, tim PAC ya, setiap kelompok ya, terkait dengan apa yang sudah disusun. Rekapannya sudah dikirim ke saya. Nah, tentu saja itu bukan final ya. Artinya ketika kamu nanti masih apa selama kurang lebih perkuliahan kita itu masih bisa direvisi. Jadi finalnya adalah ketika nanti kalian kumpulkan sebagai pengganti UAS. Nah, itu final ya, sudah tidak dirubah. Jadi di pertemuan setelah UTS, setelah materi tentu saja terkait dengan bab 3 karena poin penting kita juga di bab 3 ya, terkait dengan metodologi penelitian. Setelah itu selesai dan kalian menyusun bab 3, maka kalian akan mempresentasikan hasilnya. Hasil dari bab satu sampai bab 3. Nah, di situ pun masih ada kesempatan. Ketika nanti kalian mempresentasikan masing-masing mahasiswa, kemudian ditemukan revisi, maka kalian juga masih diberi kesempatan untuk memperbaiki. Dan tentu saja di akhir pertemuan kita di perkuliahan ini, maka itu akhir tanpa perlu tanpa adanya revisi lagi. Terkait dengan tugas-tugas, ya silahkan kalau mau diperbaiki, biasanya nanti akan saya nilai, misalnya seperti peraturan sekarang ya, itu nilai UTS ternyata harus diupload. Dan nilai UTS itu harus diupload kurang lebih diberi waktu seminggu dari batas UTS berlangsung. Artinya di situ tugas sebelum UTS dan UTS sendiri akan dinilai, gitu ya. Jadi minimal tugasnya dulu yang akan saya rekap. Ya, dan setelah itu akan saya tambahkan dengan nilai UAS. Nah, setelah itu baru akan saya munculkan di nilai UAS. Ya, jadi itu kesempatan untuk memperbaiki tugas-tugas di periode pertemuan pertama hingga pertemuan 8. Karena minggu depan adalah minggu UTS, maka di pertemuan kali ini selain saya membahas penyusunan bab 2 kalian, saya akan membahas juga project ya, project berkelompok terkait dengan UTS. Nanti di akhir akan ada
tugasnya, penjelasannya, serta penilaiannya ya. Nanti kalau masalah kelompok silakan nanti dibagi secara mandiri saja. Baik, kita akan mencoba melihat hasil pekerjaan teman kalian. Mungkin PJ boleh di-up lagi ya. Untuk yang kelas C ini sudah ada. Jadi yang kelas satunya kelas B ya kalau tidak salah. PJ tolong di-up lagi link drive-nya. Jadi nanti saya bisa lebih mudah ya membukanya. Oke, baik. Di sini link drive masing-masing mahasiswa sudah muncul. Jadi kurang lebih ada sekitar 38 mahasiswa ya. Kita cek lagi ya. Ada 38 mahasiswa yang sudah membuat folder dan di mana folder itu berisikan tugas-tugas masing-masing. Di sini akan saya coba cross-check terlebih dahulu untuk tugas yang sudah dikerjakan minggu lalu ya. Kita akan coba punyanya Nadia Novana. Ada nggak Nadia Novana? Ada mahasiswanya Nadia Novana? Iya, Pak. Oke, dia ada ya. Nadia, walaupun belum on cam ya. Oke, di sini masih azan ya. Mungkin nggak tempat kalian juga azan. Kita tunggu beberapa menit sampai azannya selesai ya.
Oke, baik kita lanjutkan ya. Di sini ada punyanya Nadia Novana tadi saya cek yang bersangkutan ada ya. Mungkin karena tadi saya pindah ke Google Doc agak acak-acakan tapi nggak apa-apa. Ketika tadi di PDF sudah kelihatannya sudah rapih, namun saya nggak tahu kenapa kalau buka PDF pasti warnanya biru seperti ini ya. Saya coba tadi pakai gini, warnanya seperti ini. Tapi oke lah, masih cukup terlihat. Nah, sini saya akan mencoba berdiskusi ya. Jadi em, silahkan Nadia Novana merespon. Yang pertama, ini sebenarnya agak sulit ketika tiba-tiba langsung ya. Mungkin saran berikutnya, silahkan ketika kalian semua eh, membuat tugas, misalnya menentukan kajian literatur, kajian pustaka untuk penelitian, gitu ya. Mungkin ditulis judulnya. Jadi misal judul penelitian apa yang mau kamu angkat, kamu tulis di sini. Sebenarnya gunanya buat apa? Boleh di bawah ini, boleh di bawah manapun lah ya. Yang penting nanti tertulis judul penelitiannya. Supaya apa? Supaya nanti saya bisa meng-cross check. Ini judulmu apa? Teori yang kamu gunakan itu seperti apa? Nah, ketika kamu tidak membuat judul, sebenarnya bisa saya melihat atau memprediksi judul apa yang akan kamu buat. Cuman saya rasa itu nggak akan efektif ya ketika saya hanya menebak dari apa yang kamu tulis. Alangkah baiknya ketika kamu tulis judulmu apa, nanti saya akan bisa membandingkan. Nah, mengingat informasi yang sudah saya sampaikan minggu lalu terkait dengan kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh rektor tentang penggunaan AI ya. Itu jadi mohon dicermati karena itu sudah ada surat dari rektor terkait dengan penentu apa penggunaan AI. Walaupun secara spesifik tidak ada berapa jumlahnya, mungkin itu akan dikeluarkan atau ditentukan oleh fakultas masing-masing. Jadi mungkin saja nanti fakultas akan merapatkan kira-kira berapa persentase penggunaan AI di dalam penyusunan. Nah, jadi itu harap hati-hati ya teman-teman ya. Minggu lalu sebenarnya sudah saya berikan trik lah bagaimana sih sebenarnya cara supaya kita tidak mudah terdeteksi AI. Ada metodenya sehingga itu bisa diharapkan bisa mengurangi nilai penggunaan AI kalian. Baik, kita akan membahas isi dari apa yang sudah ditulis. Silahkan mungkin Nadia Novana menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan judul penelitian yang kamu ambil ini. Silakan Nadia. Gimana Nadia ada? Baik, ternyata Nadia tidak merespon. Kita tutup saja punya Nadia. Kita ganti yang lain saja ya. Jadi yang akan saya bahas yang hadir saja.
Baik, di sini ada tugasnya Muhammad Ridho Dwi Saputra. Ada orangnya? Hadir, Pak. Oke. Ya. Baik, di sini Ridho sudah mengumpulkan tugasnya sama ya nanti koreksiannya. Yang pertama silakan nanti ditulislah judulnya apa supaya juga saya bisa membandingkan. Jadi setiap tugas baik itu bab satu, bab 2, bab 3 silakan tulis judulnya. Jadi dari judul itu saya akan bisa menganalisis keterkaitan antara judul dengan apa yang kalian kerjakan. Seberapa baik ketika kalian mengerjakan. Baik, mungkin silakan Rido menjelaskan dulu ini judulnya apa gitu ya. Dan apa yang melatar belakangi kamu ngambil judul itu. Secara singkat saja, silakan. Baik, Pak. Dari bab 2 ini, yaitu kajian pustaka, yang pertama dari subbab teori pendukung ini, saya mengambil brand teori dari SOR ini sendiri, yaitu stimulus organisme Oke, response. stop Yaitu dulu, yang stop dimana dulu. dari buku Mehrabian dan Russell 1974. Oke, stop dulu. Tadi kamu dengar nggak pertanyaan saya apa? Kurang terdengar, Pak. Soalnya sini agak berisik. Berarti kamu jangan salahkan tempatmu. Salahkan kamu memilih tempat itu. Jadi kamu cari tempat yang tenang supaya kamu bisa mendengarkan. Jadi jangan salahkan tempatmu ya. Salahkan dirimu kenapa kamu di situ. Dan saya tanya tadi, silahkan dijelaskan judulmu terlebih dahulu dan kenapa kamu ngambil judul ini. Gitu. Baik, Pak. Di sini saya mengambil judul pengaruh gaya hidup belanja, intensitas penggunaan media sosial, dan promosi online terhadap perilaku belanja impulsif pada kalangan generasi Z. Alasan saya mengambil judul ini, kalau jika dilihat dari fenomena sekarang ya, yang dimana sekarang tuh generasi Z itu sering sekali belanja yang bisa dikatakan impulsif atau membeli barang itu tidak sesuai dengan apa yang mereka punya, sehingga kayak mereka tuh membeli tidak sesuai dengan kebutuhan, nah kebutuhannya mereka dengan keinginannya mereka sendiri, sehingga itulah yang disebut belanja impulsif itu sendiri. Mungkin segitu aja, Pak, karena kalau lihat dari saya sendiri sih emang banyak kejadian seperti itu, Pak. Jadi saya mengambil judul ini. Oke, agak putus-putus ya suaranya. Tadi judulnya apa? Pengaruh gaya hidup belanja, intensitas penggunaan media sosial, dan promosi online terhadap perilaku belanja impulsif pada kalangan generasi Z. Oke, tadi kan kamu sudah menjelaskan alasanmu ya. Ternyata tidak kesesuaian. Nah, saya belum ngecek latar belakangmu, tapi harapan saya ketika kamu tidak membaca, tidak apa berbicara bahwa tidak ada kesesuaian, ketidaksesuaian itu harus ada buktinya ya. Kamu ngomong tidak sesuai antara apa yang dimiliki atau sesuai dengan kebutuhan dan lain sebagainya. Sesuai dengan apa yang kamu sampaikan.
Nah, ketika kamu bicara seperti itu, maka kamu wajib membuktikan. Buktikannya dengan apa? Ya harus dengan minimal kamu melakukan survei. Kalau kamu nggak melakukan survei, minimal ada sumber referensi, entah itu hasil survei orang orang lain, mungkin dari hasil survei lembaga atau apapun. Jadi ada data yang jelas gitu. Terutama ini ngomongin Gen Z, sudah spesifik Gen Z. Jadi saya belum ngecek latar belakangmu. Mudah-mudahan apa yang kamu sampaikan tadi itu muncul di latar belakang, ya. Jadi eh, apa yang kita bicarakan sebenarnya itu berdasarkan dari apa yang kita tulis. Jangan sampai tidak, karena kebanyakan mahasiswa mengarang seolah-olah indah, gitu ya. Oh, masuk akal ya, gini 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 gini. Tapi giliran saya tanya, yang kamu sebutkan tadi, ada nggak di yang kamu tulis di bab satu? Ternyata nggak ada. Itu sering banget. Jadi jangan mengarang bebas. Mengarang boleh, tapi ada dasarnya dari apa yang kamu sudah tulis. Itu poin pertama. Jadi silakan nanti kalau teman-teman yang lain kalau misalnya punya masalah yang sama, ya silakan nanti disesuaikan. Baik, di sini kita lanjutkan ya. Kamu berbicara tentang teori stimulus organis dan respon atau SOR ya. Silakan dijelaskan kenapa kamu memilih ini di teori pendukungmu. Dan ini mewakili apa sebenarnya? Gitu. Silakan. Oke, kalau dari saya sendiri ya Pak, kenapa saya memilih teori stimulus SOR ini? Karena bisa dibilang ini grand teori ya, yang dimana semua teori ini mencakup dari semua variabel saya. Dan ini juga buku ini dikembangkan oleh Mehrabian dan Russell pada tahun 1974, yang dimana berjudul An Approach to Environment Psychology, yang dimana bukunya itu membahas tentang psikologi konsumen itu sendiri. Nah, kalau dalam di SOR ini saya bilang merujuk merujuk pada kondisi internal individu yang dimana berfungsi sebagai mediator antara stimulus dan respons. Nah, kondisi ini bisa mencakup keadaan kesenangan atau pleasure, gairah, arousal, dan dominasi dominance yang dikenal dengan model PAD. Mungkin segitu aja dari saya, Pak. Oke, baik. Masuk akal apa yang kamu sampaikan dengan teori. Nah, kemudian di sini kita lihat berarti ini gaya hidup ini variabel apa? Kok kenapa ya warnanya gini? Variabel X1 saya, Pak. Oke, variabel X1. Nah, ini koreksian mungkin nanti bisa kamu cek kami ya, perbaiki kembali. Umumnya, umumnya yang diangkat terlebih dahulu adalah variabel Y. Ya. Oke, kalau kayak gini kelihatan nggak sih sebenarnya di kalian semua? Atau saya rubah aja ya? Ini agak baik. Nanti silahkan dicatat. Nih ya. Jadi utamakan itu variabel Y terlebih dahulu yang kamu jelaskan. Jadi jangan variabel X-nya. Karena poin yang kita angkat tuh sebenarnya variabel Y. Variabel X itu cuma faktor-faktor ya. Kalau kita bicara faktor-faktor itu banyak faktor. Ya, nggak cuma tiga itu yang kita bahas. Jadi utamanya adalah variabel Y yang kamu sampaikan di sini. Poin pertama. Poin kedua, sekilas ini nggak saya cek semua, tapi ada perwakilan dua yang tidak sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan di awal. Terkait dengan minimal citasi itu dari tahun berapa. Nah, ini ngomongin buku. Dua, selanjutnya ini ngomongin buku ternyata. Kalau bicara tentang buku, alangkah baiknya itu buku. Kalau kamu ngomongin buku, ya
buku yang membahas misalnya seperti ini. Ini grand teorimu lah. Bagus, nggak apa-apa. Mau tahunnya 1974 di bawah itu juga bagus, nggak masalah. Tapi di sini karena ini ngomongin buku, maka bukunya ya minimal 5 tahun lah maksimal. Jangan sampai yang sampai 2019. Dan jarang juga sebenarnya kalau kita bicara tentang judul buku ya. Hampir tidak pernah saya melihat judul buku dimasukkan ke dalam paragraf seperti ini. Jadi silakan dihindari pola-pola seperti ini. Oke. Nah, di sini sudah ada pertama mendefinisikan ya. Ini juga ya, silakan nanti kamu cek kembali, cari sumber yang baru. Ini sudah mendefinisikan. Jadi yang pertama ini definisi gaya hidup belanja. Nah, itu. Lalu bicara karakteristik unik. Oke. Di sini kamu sudah memberikan definisimu lah ya, kurang lebih. Dan biasanya definisi ini nanti akan dipakai di penulisan bab 3. Ada definisi variabel. Maka definisi variabel diambil dari sini. Jadi sinkronisasinya itu dilihat dari sini. Kamu sudah mendeskripsikan, walaupun ini masih banyak ya, yang di bawah itu. Ah, nanti baru di sini digunakan pada definisi operasional variabel. Nah, kalau saya perhatikan lagi, ternyata ini muncul judul yang baru. Nah, ketika kamu menyusun bab 2, kamu tidak boleh membuat seperti ini. Ya, tiba-tiba selesai, terus masuk ke variabel berikutnya. Jangan. Karena apa? Pola penulisan semu seperti ini biasanya pola yang digunakan ketika kamu menulis suatu artikel. Boleh kalau kamu buat artikel mau seperti ini boleh. Tapi karena kamu ini buatnya draft skripsi, maka pembahasannya juga harus luas. Kalau kita mengacu pada bab 3 itu ada definisi operasional variabel, definisi eh, konseptual apa sorry saya agak definisi variabel definisi operasional variabel ada dua itu ya definisi variabel itu berkaitan dengan definisi ini ini baru ngomongin definisi yang akan kamu ambil dari sini kurang lebihnya terus ada definisi operasional variabel jadi definisi operasional variabel itu terkait dengan bagaimana mengukur si variabel itu sendiri. Sebenarnya kamu di sini sudah ada ya minimal diukur melalui ini. Tapi ini akan sulit ketika kamu menulis untuk skripsi. Ya. Kalau menulis artikel oke nggak masalah. Tapi kalau menulis skripsi saya sarankan nggak seperti ini. Jadi harus kamu uraikan lagi. Pertama ngomongin definisi, kedua ngomongin operasional variabel, ketiga apa bebas silahkan. Yang tentu saja berkaitan dengan variabelmu. Koreksian saya ya. Akan nanti yang lainnya ketika menemukan hal yang sama silahkan diperbaiki lagi. Terus ini masih sama ya. Saya nggak tahu promo itu seperti apa. Munculnya 2017 atau mungkin malah cuma Kopas ini. Jangan Kopas karena Kopas itu pasti akan ketahuan. Bahkan ada juga orang-orang atau mahasiswa-mahasiswa gitu ya mengakali misal Turnitin. Ya. Contoh mengakalinya bagaimana? Di dalam setiap kata ditambahkan huruf atau tanda kutip atau apapun kecil-kecil dihilangkan begitu ya. Itu kedetek. Jadi jangan pernah berpikir seperti itu.
Kalau kita menggunakan Turnitin, menggunakan software lain yang standar dan berbayar, itu akan terdetek hal-hal curang seperti itu. Justru ketika kamu melakukan hal curang seperti itu, maka justru akan memperburuk situasi. Jadi silahkan buat prompt yang baik dan jangan copy paste mentang-mentang judul variabelnya sama, gitu ya. Nah, di sini saya akan lebih cepatkan lagi ya, karena saya yakin polanya juga akan sama. Nah, di sini saya nggak tahu karena mungkin saya pindah jadi berubah seperti ini ya. Oke, oke, baik ya. Di sini ada sumber referensinya yang ngomongin data terkait dengan intensitas. Oke, disimpulkan juga sudah ada variabelnya. Ya, ini belum muncul ya variabel pengukurannya atau mungkin ini. Mengoperasionalkan tes simulation. Nah, ini mungkin maksudnya si Ridho ya. Tapi kembali lagi, silahkan masih sama. Promosi juga sama, gitu ya. Polanya saya yakin sama dengan prom yang sama. Nah, ini juga mungkin sama ya. Ini karena biasanya kalau saya pindah ke Google Doc berantakan, mungkin hasilnya sudah rapi ya di Ridho ya. Oke, Gen Z-nya, oke. Nah, Gen Z ini bisa juga dikaitkan dengan variabel YMU, jadi tidak terpisah. Bisa misal variabel YMU apa, di dalam variabel YMU itu juga ngomongin Gen Z terkait dengan variabel YMU. Jadi nanti akan ada hubungannya di variabel Y dengan Gen Z-mu. Ya. Oke, ini ada penelitian terdahulu. Ya, saya rasa nggak masalah ya seperti ini. Jumlahnya juga ya silahkan nanti menyesuaikan. Nah, ini kerangka teori. Kerangka teorinya, oke, saya cek dulu. Ini agak nggak jelas ya kalau di sini. Coba di sini sih. Ini kok nggak. Oh iya, untuk penyusunan skripsi biasanya nggak ada warna-warna biru-biru kayak gini ya. Bahkan nanti disesuaikan. Nah, untuk kerangka teori, pengembangan hipotesis. Nah, saran saya, hipotesis pertama ini dihilangkan. Jadi nggak perlu misalnya pengembangan hipotesis, hipotesis 1.2 nggak perlu. Misal satu atau apalah nomor numberingnya, tinggal gaya hidup dan perilaku belanja impulsif. Baru kamu di sini menjelaskan. Sehingga nanti dirumuskan bahwa hipotesis pertama yaitu gaya hidup berpengaruh positif dan signifikan. Nah, ketika kamu ngomongin positif dan signifikan, maka di sini juga harus dijelaskan kenapa harus positif dan signifikan. Nah, kebetulan kamu di sini juga menulis ya penelitian dari Mujiana ini ada positif dan signifikan, is oke. Cuman di dalam pengembangan hipotesismu, yang saya lihat ini dari kalimat ke berapa ini? Ketiga sampai kalimat terakhir itu adalah kutipan atau hasil penelitianmu. Di sini kamu belum menjelaskan secara spesifik hubungan antara gaya hidup belanja dan perilaku belanja impulsif itu sendiri. Jadi kamu harus menjelaskan kenapa gaya hidup belanja itu mampu mempengaruhi perilaku belanja impulsif. Kamu menulis alasan-alasan, teori-teori yang kamu gunakan untuk mendefinisikan bagaimana gaya hidup belanja
itu mampu mempengaruhi perilaku belanja impulsif. Nah, setelah kamu mendefinisikannya, maka diperkuatlah oleh rujukan-rujukanmu seperti ini. Ya, walaupun nanti silahkan dicek kembali rujukannya ini kurang sesuai. Hipotesis kedua, ketiga, dan empat kurang lebih sama. Gaya penulisannya seperti itu. Ya, jadi silahkan untuk Rido bisa menyesuaikan. Nah, di sini juga saya lihat, oke lah ya. Mudah-mudahan ini sudah sesuai. Nah, kalau seperti ini saya akan kesulitan ngecek sih sebenarnya. Nanti pengumpulan tugas untuk UAS-nya berupa file Word saja ya. Kalau file Word itu saya akan lebih, kalau sudah saya download, saya akan lebih mudah mengecek apakah kalian itu semua menggunakan Mendeley, apakah Mendeley-nya itu semua ada di daftar pustaka dan lain sebagainya itu akan lebih mudah untuk dicek. Dan kalau misalnya ada yang mau curang-curang itu akan lebih mudah dicek. Itu ya. Mungkin itu masukan buat Rido. Kalau untuk jumlah kalimat di paragraf is oke lah. Sudah cukup bagus itu ya. Cuman komponen isinya yang perlu ditingkatkan. Mungkin itu silakan jika ada pertanyaan. Rido atau mungkin yang lain. Kalau dari saya sendiri nggak ada pertanyaan, Pak. Sebelumnya terima kasih untuk masukannya, Pak. Oke, baik. Kita lanjutkan. Ini punyanya Sofa Tarlita ada. Sofa Tarlita. Ada Sofa Tarlita? Oke, tidak ada ya. Tolong PJ-nya silakan dicatat ya, yang off cam, yang dipanggil nggak muncul dan lain sebagainya. Selanjutnya ini Shirley. Shirley ada? Maaf Bapak, Shirley sebelumnya sudah izin karena sedang kurang enak badan. Oke, baik. Kita back saja dulu, Shirley. Hadi ada? Ada, Pak. Oke. Di sini Hadi sudah menulis judulnya Pengaruh Diskon Harga, Customer Review, Rating, dan Keputusan Pembelian dan Konsumen. Ya walaupun ini pemasaran banget ya, tapi di awal ya oke lah, nggak apa-apa. Kadang kalau ketemu dosen tertentu, ketika kamu ngambil judulnya pemasaran banget, ditolak. Tapi ya ini kan baru belajar menulis ya, nggak masalah bagi saya. Cuman pertimbangkan lagi lah ya, ketika kamu ngambil judul itu pemasaran banget, biasanya beberapa dosen ditolak. Gitu. Bahkan saya kalau misalnya pembimbingnya saya,
Pembimbing satu saya gitu ya, pembimbing dua juga bidangnya pendidikan, judulnya ekonomi murni, biasanya saya tolak juga. Tuh, jadi kamu harus melihat juga situasi siapa pembimbingmu, tuh ya. Makanya saya waktu pertemuan tuh bilang, ketika kamu sudah tahu pembimbingmu itu siapa, maka cek Google Scholar-nya. Penelitian yang dihasilkan dia sebagai penulis pertama itu bidangnya apa. Ikutin. Nah, itu akan lebih jauh lebih mudah. Baik, tapi nggak apa-apa. Hadi sudah nulis ini, kita cek-cek saja. Nanti kalau sekiranya Hadi mau pas bimbingan kan masih lama ya sebenarnya ya nggak masalah ya silahkan aja kalau mau direvisi gitu. Oke, baik untuk teori mungkin saya tanyakan ya karena ini nggak masih pemasaran ya jadi saya nggak terlalu tanya apakah kamu kenapa kamu ambil judul ini dan lain sebagainya. Oke, untuk teori signal teori kenapa kamu ambil signal teori? Terima kasih sebelumnya. Yang lain suruh di mute. Terima kasih sebelumnya Pak. Kenapa saya mengambil teori signal? Karena eh, dari apa namanya ya variabel-variabel yang saya tentukan itu, ya, variabel-variabel yang saya tentukan itu semuanya berkaitan sama itu Pak. Jadi kenapa saya ambil teori signal? Karena teori signal itu kan berbicara tentang bagaimana internal memiliki informasi lebih banyak daripada apa ya kalau luar daripada eksternal gitu Pak. Jadi kalau berbicara tentang pemasaran tadi kan gimana penjual itu memiliki informasi lebih banyak tentang produk tersebut dibandingkan dengan pembeli. Jadi uh, itu jadi apa ya? Jadi kayak menurut saya jadi kayak apa namanya diskon harga dan variabel semuanya itu kan berbicara tentang penjual ya Pak. Jadi dihubungkan dengan pembeli nantinya Pak. Jadi penjual memiliki informasi lebih banyak daripada pembeli Pak. Menurut saya sih begitu Pak. Atau mungkin ada salah mungkin Pak. Oke. Jadi kalau Tanya lucu. apa yang kamu tulis di sini ya, teori sinyal, ini kan juga Udah harus, biru sih di sini. aduh, dicek kembali ya. Ini Dulu dong, woi. Gua saya nggak tahu nih. mengomentari mungkin Muhammad Alfi ya walaupun nggak on cam minimal di mute lah ya. Pak, maaf, ini saya pakai HP-nya Alfi Pak, soalnya di laptop agak takutnya nabrak suaranya. Oke, ya di mute dulu lah biar suara yang lain nggak terdengar. Ya, baik. Ini saya nggak mengoreksi teorinya ya. Karena kalau kamu menulis suatu teori, maka sebenarnya saya harus merujuk dulu teorinya seperti apa, bukunya seperti apa, saya baca seperti apa. Karena interpretasi suatu tulisan itu kadang kita berbeda. Nah, saya akan mengomentari terkait dengan apa yang kamu tulis saja. Saya tidak membenarkan isi dari eh, teori sinyal ini seperti ini atau tidak menyalahkan kan gitu ya, ya karena saya belum membacanya kan gitu. Nah, di sini kamu bicara tentang teori sinyal merupakan teori yang menjelaskan bahwa pihak yang memiliki informasi lebih baik dalam kurung manajemen dapat mengirim sinyal kepada pihak yang kurang informasi dalam kurung investor untuk mengurangi ketidakpastian. Berarti di sini terkait dengan hubungannya antara informasi ya, informasi yang dimiliki seseorang dengan seorang lain. Nah, ketika kamu ngomongin informasi, sebenarnya saya akan lebih menekankan pada teori yang ada hubungannya dengan pengambilan keputusan. Ya.
Karena variabelmu ini adalah variabel keputusan. Nah, ini perlu dianalisis lebih lanjut teori tentang pengambilan keputusan itu menggunakan teori apa? Karena kamu ngomongin ini adalah penyampaian informasi saja. Itu ya, itu yang kalau yang saya baca dari judulmu. Jadi ini yang perlu sebagai pertimbangan ketika kamu memilih suatu teori. Ya, kamu harus melihat variabel Y-mu. Nggak harus misalnya sama persis ya. Misal gini, keputusan pemilihan konsumen khusus Gen Z nggak harus seperti ini. Boleh juga cuma potongan saja, misal keputusan pembelian. Dicari teori yang ada hubungannya dengan bagaimana pengambilan suatu keputusan. Nah, itu bisa kamu pakai dalam penentuan suatu teori yang tentu saja harus dikaitkan dengan si variabel Y. Jadi kalau kamu pakai ini ya silahkan dipertimbangkan. Gitu ya. Ya, ini kan karena kamu pemasaran banget ya. Ya kalau kamu nanti mau rubah-rubah ya silahkan saja. Tapi secara isi saya akan menilainya. Begitu. Nah, itu ya yang pertama. Yang kedua, eh, kadang hal-hal sepele itu suka dikoreksi. Contohnya seperti ini. Apakah setelah koma itu hurufnya besar? Apakah teori itu wajib hurufnya besar atau apa? Itu perlu dipastikan. Ya, kadang hal-hal sepele seperti ini dikoreksi. Terus ketidakpastian ini biasanya apakah ada spasi setelah tanda kutipmu, apakah enggak? Biasanya ada spasi seperti ini. Jadi silahkan nanti ini informasi umum ya, walaupun hal-hal sepele seperti itu biasa jadi permasalahan juga. Nah, seperti ini juga nanti biasanya juga akan menjadi permasalahan. Kemudian, nah seperti ini, oke. Kalau saya perhatikan di sini juga eh, menggunakan referensi yang terbaru ya sementara ini, walaupun tadi ada. Nah, contohnya juga seperti ini. Ketika kamu menulis dengan bahasa asing, biasanya itu menggunakan italik. Silahkan dibaca ya. Terus kita masuk ke variabel keputusan pembelian konsumen. Oke. Yang akan saya koreksi di sini, ini kan kamu sudah memberikan definisi. Yang pertama yang saya koreksi ketika kamu menggunakan kutipan. Ya. Ketika kamu menggunakan kutipan, apapun toolsnya, manajemen referensinya, itu biasanya yang digunakan adalah family name. Family name itu contohnya di sini Nurul Hanifah. Maka yang ditulis adalah si Hanifah. Jadi nggak Nurul. Kalau misalnya kamu alasan ini saya ambil diklik munculnya begitu Pak, itu bisa diedit. Jadi jangan terus pasrah gitu aja ketika kamu klik munculnya seperti ini lalu kamu pakai. Ini bisa diedit melalui Mendeley-nya atau platform yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata definisinya satu paragraf. Tempat kemarin saya sampaikan ketika ada judul, subjudul seperti ini minimal berapa paragraf di dalamnya. Satu paragraf berapa minimal kalimat di dalamnya. Nah, ini di sini kamu sudah ada definisi variabelnya. Oke, nggak masalah. Nah, kemudian kamu menggunakan faktor yang mempengaruhi internal, eksternal, baik, oke. Dan ini sumbernya dari Syahdina. Isi nggak akan saya koreksi ya. Oke, tapi di sini belum ada keputusan. Variabel apa yang nantinya akan kamu gunakan? Karena di sini nanti di akhir kalimat ini yang akan biasanya digunakan pada
definisi operasional variabel. Nah, ini baru kamu memasukkan satu saja. Jadi belum cukup kalau menurut saya. Kemudian tadi apa yang saya sampaikan ya? Ya, itu dulu deh. Tadi ada hal yang cukup penting sih, tapi saya tiba-tiba lupa aja ya udah nggak apa-apa. Kita lihat di sini juga, ketika kamu menggunakan kutipan, posisinya di depan dan di belakang itu berbeda, bukan sama ya. Kalau ini sama. Oke. Bisa dipahami kan ya dia? Oke, ini posisi penulisannya beda, nggak sama seperti ini. Dan di sini juga belum sesuai. Oke. Ini belum juga ada definisinya. Oke. Di sini faktornya. Faktornya kamu ada A, B, C, tapi nggak ada sumbernya. Baru satu, tapi nggak ada sumbernya. Terus variabel berikutnya masih belum sesuai ya. Faktornya juga belum muncul sumber referensi maupun kesimpulan. Ratingnya, polanya saya yakin sama sampai akhir. Saya nggak tahu nih, silakan nanti direvisi. Ini penelitian terdahulunya, oke saya nggak komplain. Kerangka teorinya, kalau mau dibuat pola paragraf seperti ini, harusnya setiap paragraf itu ada hubungannya. Ada hubungannya misal hipotesis satu di paragraf pertama dan kedua, misalnya hipotesis ketiga itu di paragraf ketiga dan keempat dan seterusnya. Sama ya, seperti masukan di temanmu tadi. Pengembangan hipotesis. Ini, oh, mungkin bisa dicek kembali bagaimana cara pengembangan hipotesisnya ya. Apakah ini masuk ke, saya kadang bingung sih mau menjelaskan. Oke, saya rasa cukup saya ngoreksi punya hadiah. Karena saya lihat juga dia malah ngobrol sama temennya, jadi percuma juga saya bicara. Oke, mungkin itu saja. Kita ganti yang lain. Oke, saya rasa kelas ini cukup ya. Ini masih banyak yang tidak sesuai dengan apa yang saya minta ya. Jadi saya yang saya nilai pertama adalah kesesuaian dulu. Sebagus apapun isimu, ketika tidak sesuai dengan apa yang saya minta, saya anggap tidak sesuai, tidak terpenuhi. Ya, ini tadi saya belum membahas secara detail dalamnya. Tapi minimal kalau syaratnya ada A, B, C, D, ya itu terpenuhi A, B, C, D baru dapat nilai minimal. Kalau lebih dari minimal itu, maka akan jauh lebih eh, bagus untuk penentuan nilainya. Baik, saya akan ke kelas berikutnya ya. Saya rasa untuk kelas C cukup. Baik, kita akan coba punyanya Monica Ambarwati ada? Maaf Pak, Monica tadi barusan izin sholat Pak. Oke, baik. Kita lewati saja.
Revilina. Ada Revilina? Revilina Erdianti. Udah mahasiswanya? Kendala sinyal, Pak, untuk Raffi. Baik, ini banyak yang nggak masuk ya. Hanya 59 dari total kurang lebih 70. Jadi sebenarnya kalau nggak sepakat hari ini ya sebenarnya ditunda aja juga nggak apa-apa sih ya sebenarnya. Nah, karena kesepakatan saja, maka saya ikutin saja gitu ya. Walaupun kalau alasannya capek, sebenarnya baru kemarin siang pun saya baru sampai di Jakarta ya. Ya kalau ngomongin capek ya pasti capek lah, semua orang capek. Cuman karena ngelihat ini ternyata banyak sekali yang nggak hadir, ya kemungkinan belum sepakat. Tapi ya udah kita tetap lanjutkan saja karena di pertemuan ini juga ada informasi yang penting terkait dengan UTS kalian. Claudia ada? Ada Bapak. Baik, Claudia ada. Kita akan coba mengkoreksi punya Claudia. Oke, di sini mungkin coba jelaskan Claudia judulmu apa dulu. Maaf Bapak, tadi saya lupa untuk admin. On mic. Jadi judul saya itu pengaruh literasi keuangan, gaya hidup, dan pendapatan uang saku terhadap perilaku menabung mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Oke, baik. Tadi ada variabel pendapatan uang mana apa? Pendapatan uang Uang saku. saku, iya. Nanti itu ngukurnya bagaimana? Em, saya 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 cuman itu mikirnya berapa banyak uang saku yang biasanya dipunya mahasiswa itu berpengaruh apa enggak ke perilaku menabungnya mereka. Ya, berarti ngukurnya itu kamu menanyakan jumlah uangnya. Iya. Oke. Terus kamu apakah sudah memikirkan bagaimana nanti metodologinya? Apa Bapak, mohon maaf? Kamu sudah mikirin nggak bagaimana nanti metodologinya? Em, Analisis datanya. Mungkin nanti saya pakai kuesioner buat itu nanya ke mahasiswa lain. Ya, kuesioner itu untuk mengukur pendapatan uang saku atau variabel lainnya. Nah, kalau tiga-tiganya gitu bisa nggak Pak? Nah, itu yang Cuma mau saya tanya ke kamu. eh Ketika kamu menentukan itu ya. variabel masuk di dalam judulmu, Hmm, apakah itu nanti variabel terutama yang pendapatan uang saku, apakah ya. diukur dengan kuesioner atau diukur menggunakan nilai? Itu. Saya saya maunya pakai kuesioner mungkin biar lebih mudah. Nah, ketika kamu pakai kuesioner, kamu bisa merujuk dari mana? Ada nggak? Kalau saya cari di penelitian sebelumnya yang kira-kira mereka juga pakai kuesioner gitu, bisa atau enggak, Pak? Iya, ketika itu ada referensinya, Hmm. ya nggak masalah ya. Oke, Pak. Tapi ketika ternyata nggak ada referensinya dan referensinya mengukur menggunakan misal pertanyaan berapa jumlahmu terus ditulis angka, ya kamu harus memikirkan bagaimana metodologinya. Oh, Iya. iya, baik, Pak. Jadi menentukan variabel itu sebenarnya nggak ngasal ya, harus ada dukungannya. Hmm, Itu oke, baik, Pak. ya. Nah, di sini kamu pakai TPB. Kenapa kamu pakai TPB?
Karena teori itu berkaitan sama variabel X1, X2, dan X3 yang saya punya. Kalau jadi saya menjadikan TBP itu sebagai grand teori karena kan ada literasi keuangan yang berperan membentuk sikap positif itu sesuai sama teorinya mereka yang tentang perilaku, tentang attitude gitu Pak. Terus juga gaya hidup konsumtif yang mencerminkan pengaruh norma sosial dan lingkungan itu juga berkaitan sama yang subjektif, norma subjektif itu. Nah, terus yang uang saku juga berkaitan dengan teori TBP yang persifat behavioral control. Jadi saya pakai itu sebagai grand teorinya. Oke, tadi variabel Y-mu apa? Eh, apa perilaku menabung mahasiswa? Perilaku menabung. Menabung. Nah, pertama ya, Hmm. saya akan berbicara penulisannya dulu ya. Oh iya. Oke. Ketika kamu ngomongin teori TBB dan teori TRA ini, alangkah baiknya yang kamu munculkan adalah yang pertama. Nah, saya belum membaca detail teorinya ya. Tapi kamu bicara di sini sebagai pengembangan TRA, berarti TPB ini pengembangan dari TRA, begitu? Em, iya. Hah? Iya apa enggak? Sebentar. Ah, iya, Pak. Berarti TRA dulu muncul, baru TPB Eh, ya, gitu. iya. Nah, sebenarnya gini, eh, ketika kamu mau menjelaskan ini, kayaknya kan kamu menjelaskan perubahan antara perkembangan eh, si teori ya. Kalau biasanya saya, kalau misalnya saya menggunakan satu teori, misal teorinya Utaut ya, Utaut, Utaut itu dikembangkan dari teori TAM. Tapi yang saya tulis teori Utautnya itu aja. Ah, oke, baik, Pak. Baru definisi di dalamnya saya bicara bicara perubahan antara tam ke utaut, apa yang merubah dan lain sebagainya. Tapi pokok pembahasan saya tetap teori tentang utaut gitu ya. Di nanti kamu bisa memilih. Nah, tapi kalau saya pribadi akan lebih cocok ketika teori itu yang kamu pilih itu melandasi variabel Y-mu. Tadi variabel Y-mu apa tadi saya lupa lagi. Perilaku menabung. Perilaku menabung. Iya. Nah, sebenarnya ngomongin perilaku menabung ada kan begitu. Oke, nggak masalah. Tapi cara penyampaiannya alangkah baiknya seperti itu. Itu pilih saja yang teori pokok atau grand teori, teori dasar itu ya, yang mendukung variabel Y-mu. Entah itu kamu menjelaskan perkembangannya di dalam paragrafmu nggak masalah. Gitu. Oke, Pak. Oke, baik. Di sini sudah, kalau saya lihat sudah oke ya. Dia si Claudia juga sudah menggunakan referensi yang terbaru. Di sini Claudia juga sudah ada definisi, ngomongin teori Keynes, oke. Definisi lagi, definisi, oke, bagus. Terus ini ngomongin faktor, faktor.
Oke, tapi belum ada kesimpulan akhirnya ya. Ya, jadi bolehlah nanti kamu ini apa? Selain literasi keuangan itu besaran pendapat uang saku, kok besaran? Ini apa? Faktor yang mempengaruhi perilaku. Selain literasi keuangan dan besaran, ini berarti dari atas ya. Oke. Jadi nanti kamu bisa oke. Gini. Kalau saya perhatikan ini ke kayak yang kamu tampilkan adalah hasil-hasil penelitian. Sebenarnya nggak apa-apa sih hasil-hasil penelitian ya. Tapi bahasa yang digunakan eh, itu mungkin lebih ke arah bukan mempertegas. Nah, kan ini ngomongin seolah-olah malah kamu ngomongin kayak kerangka teori gitu. Kerangka teori atau bukan kerangka teori. Apa namanya? Jadi lupa saya. Ya, kerangka teori. Bicara tentang kerangka teori. Seolah-olah ngomongin kerangka teori, padahal ada tempatnya. Hmm. Harusnya kamu bicara aja kalau di situ subjudulnya adalah faktor-faktor, ya ngomongin faktor-faktor aja. Jadi kamu ngomongin faktor-faktor dari berbagai sumber dan kamu membandingkan dan kamu menceritakan. Soal faktor ini tuh gak ada ini loh, faktor ini gak ada ini, faktor ini memperkuat ini dan lain sebagainya. Maka di belakang juga paling bagus ada kesimpulan terkait dengan faktor. Nah, yang perlu ditegaskan ini apa ya saya bilangnya ya, akan memperrumit sebenarnya ketika kamu ngomongin ada indikator, ada dimensi, ada faktor. Tahu nggak perbedaan antara ketiga itu? Belum tahu. Nah, biasanya di dalam indikator itu ada dimensi. Ya, kadang faktor itu juga ngomongin indikator untuk pengukuran. Maka pemilihan kata ini kamu juga harus tepat. Jangan sampai bolak-balik sebenarnya isinya adalah komponen untuk mengukur perilaku menabung. Ya, padahal kalau misalnya ngomongin indikator, misalnya indikatornya apa gitu ya. Nanti di dalam indikator itu ada dimensi dan seterusnya. Nah, situ sumber-sumber yang bisa kamu ambil dari sebuah penelitian. Nah, pemilihan kata yang seperti ini ya yang harus jadi pertimbangan. Malah bagusnya kalau ngomongin faktor ini aja, terus kamu sisipkan dimensinya, sorry, indikatornya dulu, baru dimensi di bawah ini, saya rasa malah jauh lebih tepat ketimbang kamu pecah-pecah ke dalam tiga dan empat ini. Dan isinya juga cuma satu paragraf, kan gitu. Itu untuk penentuan menulis. Dan ini juga seperti halnya kutipan ya. Kutipan itu hanya family name. Tuh. Oke, saya rasa pola kedua juga mungkin akan sama. Dimensi, aspek, indikator, dan seterusnya. Jadi, pemilihan subjudulnya kamu harus paling mudah tuh mengacu penelitian yang sudah ada. Itu paling mudah. Ya, kalau mau cepat, karena kan kalian S1 ya, ya nggak terlalu straight banget ya. Lebih slow lah kalau S1. Cuman kalau nanti pengennya S2, kalian langsung lanjut, ya kalian harus memperdalam ini. Kalau S1 is oke lah, nggak akan terlalu berat-berat begitu. Oke, variabel ini gaya hidup konsumtif. Nah, seperti ini ya, gaya hidup konsumtif Indonesia. Nah, jangan satu paragraf, satu subjudul, satu paragraf.
dimensi indikator mungkin alangkah baiknya dijadikan satu tapi nyambung. Ketika kamu ngomongin indikator bersumber dari ini gitu ya, dua orang ini, ya ada dimensinya gitu. Sebenarnya ketika kamu ngomongin dua ini, maka biasanya saya akan mempertanyakan, emang indikator Kotler apa aja? Terus indikator asah ini apa aja? Baru kedua indikator itu digabung. Misal Kotler 4, asah 4. Kalau tambah-tambahan biasa kan harusnya 8. Kan gitu ya. Tetapi ternyata ada 2 poin di antara mereka itu sama. Jadi nggak ditulis 2 kali kan begitu. Jadi bisa aja dari penggabungan dua sumber ini muncullah harusnya 8 kalau tambah-tambahan biasa jadi 6. Karena ada kesamaan indikator antara tipe. Nah biasanya ini akan muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kalau saya nguji ya, gitu. Ini pasti polanya akan sama. Oke, ini saya tutup mata. Oke, pengaruh ya boleh ya sebenarnya mau kayak gini juga boleh. Nggak kayak gini misalnya literasi keuangan dan perilaku menabung juga boleh sebenarnya. Nggak nggak masalah lah ini nanti tergantung pembimbingmu. Nah, polanya jelaskan lalu didukung oleh penelitian. Oke lah. Maka hipotesis, oke cukup baik. Cuman maybe referensinya bisa gunakan yang internasional jauh lebih bagus. Gitu ya. Kalau kamu gunakan yang internasional, Scopus itu akan jauh lebih bagus. Karena salah satu alat ukur saya ketika menilai itu, saya lihat daftar pustakanya. Berapa sumber yang berasal dari internasional dan nasional. Kalau internasional lebih banyak, biasanya jauh lebih bagus. Kira-kira itu Claudia Cynthia Bella, ada pertanyaan? Dari saya sudah cukup, Bapak. Terima kasih banyak atas masukan yang Bapak berikan. Oke, baik. Ini 425. Baik, saya rasa cukup ya untuk analisisnya terkait dengan komponen bab 2-nya. Kurang lebih itu silahkan yang lain menyesuaikan. Ya, yang lain menyesuaikan. Saya yakin pola-polanya juga kurang lebih akan sama, terutama dalam satu kelompok itu. Karena kan kalian ya harusnya kalau sudah saya bagi kelompok itu mengerjakan bersama dan lain sebagainya. Tapi kalau mengerjakan sendiri ya silahkan aja sih sebenarnya. Tapi mudah-mudahan apa yang dikerjakan itu sesuai. Baik, nanti akan sebelum UAS lah akan saya jelaskan poin-poin penilaiannya sehingga nanti pada saat penyusunan bab 1, bab 2, bab 3 minimal penilaiannya terpenuhi. Gitu. Keluar dia nanti. Baik, saya akan membahas ya. Di sini ada panduan tugas, tugas project. Kurang lebih silahkan bisa dikerjakan selama 2 minggu. Artinya sekarang saya sampaikan ya langsung boleh kerjakan gitu. Minggu depan kan sesi UTS. Setelah sesi UTS ya kita nggak perlulah tatap muka karena UTS-nya sudah saya jelaskan. Kalian silahkan kerjakan di minggu berikutnya. Mungkin ya beberapa hari sebelum penutupan pengumpulan nilai, maka saya tutup pengumpulan tugasnya. Nah, tugas ini adalah tugas berupa project yang kurang lebih
akan diambil satu kelompok ya, dua, eh, delapan. Sebentar saya hitung dulu ya. Kurang lebih mahasiswa kan ada 38. Ya, 38 kurang lebih mahasiswa. Jadi satu kelompok isinya 2 sampai 3 mahasiswa. Ya, 2 sampai 3 mahasiswa, silakan nanti dibagi saja. Nah, ini adalah panduan untuk tugas masing-masing kelompok. Jadi, ada panduannya di sini. Contohnya, di sini ada tugas kelompok dirancang dan lain sebagainya. Nanti bisa dibaca ya. Ini ada ketentuan umumnya, kurang lebih 2 sampai 3 mahasiswa, minimal artikel yang dibahas juga 15 menggunakan APA ya, menggunakan teori, grand teori yang terbitan lama, sumber asli ya. Tadi kalau saya yang pertama yang saya sebutkan tadi kan sayangnya yang bersangkutan nggak ada ya. Itu saya kurang cocok ketika misalnya eh, Adit 2017 dalam siapa 2020. Nah, hal-hal seperti itu silahkan dihindari ya. Tadi yang pertama ada cuman karena orang yang nggak ada tidak saya bahas itu. Hal-hal yang kutipan dikutip itu hindari, cari sumber referensinya yang awal gitu ya. Terus kalau kalian bisa Prisma Flow Diagram silahkan ya. Sebenarnya banyak di YouTube, cara-caranya juga banyak, analisisnya juga banyak bisa bisa ditonton. Ini boleh tidak ada karena ini kan saya nggak menyampaikan ya. Karena polanya ternyata agak berbeda ini. Kalau di semester sebelumnya itu kalau tugasnya individu menulis artikel, saya ajarin Prisma Flow-nya. Gitu. Pak ini karena kelompok, ya bisa dipelajari sendiri di YouTube gitu ya. Di tidak boleh, tidak ada pun nggak apa-apa, tapi disarankan ada gitu ya. Yo. Dan tentu saja menggunakan referensi manager seperti Mendeley dan lain sebagainya. Nah ini tahapan-tahapannya ya. Jadi perumusan pertanyaan nanti sudah ada. Ini cuma deskripsinya. Terus bagaimana cara mencarinya? Lakukan pencarian ya di Scopus atau WOS lah ya. Walaupun banyak pilihan tapi utamakan ini. Terus ketika kamu mau menggunakan Prisma, nah diagram jumlah artikel yang diidentifikasi kurang lebih tahapannya seperti ini. Jadi ada berapa jumlahnya, artikel totalnya yang sedang kita bahas. Terus kita screening itu seperti apa jumlahnya yang sesuai dan tidak sesuai. Terus kita tentukan eligible-nya yang sesuai berapa. Include total yang benar-benar bisa dipakai itu berapa. Jadi bisa ditonton sebenarnya. Ini simple sih nggak sulit kok. Ada aplikasinya. Tinggal kamu cross check di misalnya kalau punya Scopus di Scopus total artikel yang kalian cari itu ada berapa, nanti dihitung dan lain sebagainya bisa, ya. Untuk seleksi artikel ya. Terus ekstraknya, informasi tiap artikel nanti ada kolom-kolomnya sudah saya buat, nanti kalian tinggal isi. Jadi setiap kolom tuh wajib terisi. Sintesis dan analisisnya nanti identifikasi pola, tren, konsensus, kontradiksi, gap dan seterusnya ada. Jadi bukan sekedar ringkasan per artikel ya. Nanti kalian analisis artikelnya, kolomnya juga sudah ada dan identifikasi gap ya. Em, Gap beberapa minggu lalu sudah kita samakan persepsi ya. Gap itu ada 7. Kalau kamu menjelaskan gap, tolong dikasih tahu ini gap tentang apa karena jenis gap itu ada 7. Tuh. Nah,
Kurang lebih ini harusnya bukan kelompok ya. Ini adalah tema. Temanya kurang lebih itu ini ya. Jadi satu tema itu isinya adalah dua kelompok ya. Satu tema isinya dua kelompok. Jadi silahkan nanti temanya juga kalian bisa pilih. Yang pasti temanya itu satu tema itu isinya dua kelompok. Nah, ini ada tugasnya, jadi kalian nanti memetakan TAM ya. Ini kan ada khusus pengantar ilmu ekonomi ya. Jika memang tidak ada mata kuliah yang spesifik, misal pengantar ilmu ekonomi, ya kalian juga boleh mata kuliah yang lain atau mungkin kalau nggak ngomongin mata kuliah ya hal-hal terkait lainnya lah. Nanti bisa kalian diskusikan, misalnya setelah kalian analisis, kalian cari ternyata menemukan hal sesuatu bisa didiskusikan dengan saya terkait dengan mata kuliah ini. Terus pertanyaannya, ini yang nantinya kalian jawab di dalam penyusunan tugas kalian. Kalian harus menjawab ini dan menjawab ini bukan menjawab deskripsi, tapi berdasarkan analisis, bukti, dan lain sebagainya. Jangan misalnya bagaimana perkembangan bla 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 ini. Perkembangannya mengalami perkembangan TAM itu mengalami peningkatan signifikan karena bla 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 bla. Udah, enggak. Jadi hasil ini jawabannya berdasarkan hasil literatur review, gitu ya. Jadi ada dasarnya. Kalian harus mengaitkan. Ini juga sama. Nah, strateginya saya menyarankan kalian menggunakan ini. Kalau mau Google Scholar harus terindeks. Terindeks apa Sinta 1, Sinta 2. Kalau artikelnya nggak Sinta 1, tidak Sinta 2, mending tidak dipakai. Saya sarankan ini saja. Jadi nanti sumber referensi kalian itu internasional. Erik juga sebenarnya internasional ya. Cuman kan saya nggak menjelaskan Erik. Sebenarnya saya menjelaskan hanya Scopus. Cuman mungkin terbatas Scopusnya nggak semua orang punya akun Scopus maka yang boleh ditingkatkan. Gitu. Ini beberapa kata kunci ketika kalian menggunakan Scopus bisa seperti ini ya. Tinggal diklik aja nanti akan muncul artikel-artikel yang ada hubungannya dengan ini. Nah, kalau menggunakan WOS dan lain sebagainya saya belum coba. Ya, WOS, Erik, Google Scholar saya belum coba menggunakan kata kunci seperti ini. Namun kata kunci ini biasanya digunakan pada Scopus. Maka akan muncul artikel yang spesifik sesuai dengan tema satu. Ini kata kuncinya ya, strateginya. Kemudian ini kriterianya. Artikel digunakan ketika dia 2004 sampai 2006. Selain itu jangan digunakan. Terus dia ngomongin konteks pendidikan tinggi. Terus ngomongin ekonomi juga bisa, materi ekonomi. Di dalamnya menggunakan TAM, TAUD, TAUD 2, dan lain sebagainya. Nah, ketika artikel dikeluarkan, itu ketika dia lebih kurang dari 2019. Konteksnya nol pendidikan, berbentuk buku teks, dan lain sebagainya. Ini kriteria dalam penggunaan referensi. Dan sekaligus ini kriteria ketika kamu menggunakan Prisma flow diagram. Karena Prisma flow diagram ini kan hanya data sebenarnya yang kamu ambil yang bersumber dari Scopus yang bisa difilter temanya, tahunnya, dan lain sebagainya.
Inilah cara yang nanti kamu masukkan ketika kamu menggunakan eh, flow diagram tadi, itu ya kriterianya. Dan ini juga kriteria pada saat kamu memilih sumber referensi. Kecuali kalau itu buku-buku lama atau grand theory seperti Aizen tadi dan lain sebagainya. Nah, ini matriks sintesis artikelnya. Jadi di sini minimal, ya minimal. Nanti silahkan dimasukkan ke sini. Konstruk yang digunakan tam itu digunakan seperti apa, variabel tambahan di luar tam itu seperti apa, metode sampel seperti apa, temuan utama, limitasinya juga ada. Nah, limitasi ini kadang di artikel tuh muncul di akhir tulisan, tapi kadang nggak muncul. Nah, ini harus hati-hati ya. Cari kurang lebih yang muncul. Luarannya ya nanti bisa berbentuk makalah. Ini komponen-komponennya. Nah, karena ini ada 15, ini wajib 4 ini wajib ada ya buku-bukunya. Nanti silahkan dicari ini. Ini wajib ada, silahkan nanti kamu gunakan. Nah, itu untuk panduan di tema 1. Tema 2 itu polanya kurang lebih sama. Ya, kurang lebih sama, kalian tinggal menjawab. Caranya juga sama. Ini untuk mengidentifikasi yang prisma tadi. Kemudian yang agak sedikit berbeda adalah matriksnya. Ininya ya. Komponen ininya yang agak berbeda. Karena ini dibuat sesuai dengan tema. Jadi silakan nanti dipilih. Dan tentu saja referensinya ini juga beda karena sesuai teman dengan tema. Itu tema kedua. Tema ketiga. Ini sama, kalian juga harus menjawab ini berdasarkan hasil kajian kalian. Ini strateginya, ini kata kuncinya, ini yang nanti bisa dimasukkan ke dalam referensi maupun flowchart tadi. Ini matriksnya yang harus diisi dari minimal 15 artikel itu. Luarannya, nah ini kadang ada beberapa luaran yang cukup berbeda ya. Boleh yang berbeda-berbeda ini kamu bisa konsultasikan ke saya. Nih, keuntungannya ketika ada luaran yang mungkin dianggap cukup membingungkan, kamu bisa diskusi dengan saya penyusunannya. Tapi kalau yang umum-umum, misalnya mana? Nah, ini kan umum ya, gap itu kan umum. Desainnya itu kan umum. Ya, mau diskusi juga bolehlah, nggak apa-apa. Nggak diskusi juga nggak apa-apa. Selagi bisa dikerjakan dan kamu paham sesuai dengan luaran ini, silahkan kamu gunakan. Kamu kerjakan. Ini bab 4-nya seperti, bab 4. Teori yang referensi yang digunakan dan wajib ada, ini bisa kamu cari. Kelompok keempat sama polanya, cuma judul-judulnya ini beda. Ini ada 2 juga pertanyaan yang wajib jawab. Ini juga sama, sama polanya. Ini yang sedikit berbeda. Luarannya nanti bisa didiskusikan dengan saya. Ini 4-nya seperti itu. Dan seterusnya ya, sama kurang lebih polanya. Cuman temanya saja yang berbeda. Nah, di tema ini boleh juga loh, misalnya kalian kembangkan, tapi jangan dihilangkan. Sekreatif kalian aja, gitu. Boleh dikembangkan, tapi jangan dihilangkan. Ini sama, penyusunannya ini mungkin yang agak beda, model-model seperti ini. Bisa diskusi dengan saya. Dan bukunya tentu saja beda. Ini juga
sama polanya, kata kunci sama, flowchartnya, data untuk flowchartnya juga sama. Ini yang mungkin agak sedikit berbeda. Nah, ini bisa diskusi dengan saya. Sumber referensinya tentu saja beda-beda. Tema 8, tema 7. Tema 7 juga ini, seperti ini. Nanti ada dua pertanyaan yang wajib diisi. Ini yang mungkin akan berbeda. Ini bisa kalian diskusikan dengan saya. Sumbernya beda, silahkan dicari. Kemudian tema 8. Sama kurang lebih deskripsinya, pertanyaan yang wajib dijawab juga ada dua. Ini komponennya, ini tabelnya yang harus kalian isi. Apabila nanti ketemu dan belum paham bisa ditanyakan. Kerangkanya ini juga boleh nanti ditanyakan ke saya. Ini sumbernya. Nah, ini rubrik penilaiannya ya. Oke. Karena mungkin ada berbeda, jadi agak ada penulisan secara berbeda ya. Penilaian khususnya. Oke. Nah, itu nanti bisa detail dibaca terlebih dahulu. Apabila belum paham, bisa ditanyakan. Yang mau saya tekankan adalah ketika tema ini diisi oleh dua kelompok, maka pembahasannya wajib berbeda. Ya, ya silahkan diadopsi, dirubah-rubah sedikit silahkan. Tapi tetap harus berbeda. Misal sumber referensinya juga harus berbeda, jangan sampai sama persis gitu ya. Ya kalau satu dua sama nggak masalah ya. Tapi kalau sama persis lebih dari 50% sama gitu ya, ya itu berarti nggak ada bedanya gitu ya. Jadi kalau bisa di bawah itu. Untuk judul temanya ini juga bisa dirubah-rubah karena satu tema, tema pertama isinya dua kelompok. Ya rubah-rubah sedikit nggak apa-apa, tapi jangan dihilangkan. Mungkin itu deskripsi terkait dengan UAS ya, UAS sorry UAS. UTS berupa project yang minggu depan itu kita sudah minggu UTS. Silahkan nanti kalian tinggal buat kelompoknya, bisa diundi dan lain sebagainya. Tinggal pilih temanya, bisa diundi dan silahkan ikuti aturan yang sudah tertulis jelas di sini. Ketika belum jelas, silahkan ditanyakan. Ya. Jadi yang saya nilai pertama adalah kesesuaian. Baru saya ngomongin isi. Ketika kamu nggak sesuai dengan arahan, maka isi saya kesampingan. Ya, ini bobotnya untuk menilai juga. Mungkin itu dulu ya untuk pertemuan kali ini. Silahkan masih ada beberapa menit jika ada pertanyaan. Bapak, maaf, mau izin bertanya, Pak. Kalau misalnya deadline-nya itu berarti di tanggal 7 Mei atau 14 ya, Pak? UTS periodenya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa di kalender akademik? Karena saya lupa kalender akademiknya ya. Eh, Mana ya kertas saya ada. Harus cari kalender akademik. Nah, kita akan mengacu kalender akademik ya. Biasanya kalender akademik itu kan dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nanti ada rentan waktu pengukuran, pengumpulan, penginputan nilai UTS. Nah, itu batas akhirnya nanti kurang lebih setelah periode UTS selesai. Nah, itu yang nanti kalau ada yang tahu periode UTS dari tanggal sekian sampai
Tanggal sekian coba diinfokan saja. Dari setelah UTS itu baru kalian mengumpulkan tugas. Nah, tugas ini juga boleh langsung nanti kalian kerjakan juga nggak apa-apa. Bisa dipahami? Berarti seminggu setelah periode UTS selesai ya, Pak? Saya belum bisa memastikan ya, karena kan harus saya koreksi. Ngoreksinya juga ngoreksi. Coba kita lihat ada nggak dia? Iya ya. Saya ada waktu itu, harus saya cek dulu. Ini semester berapa? Satu, dua, empat ya? Iya, 4, Bapak. Oh, coba kita lihat ya kalendernya. Dia ada nggak? SKRS, ujian, cuti, data, RPL. Nah, ini pelaksanaan. Nah, pelaksanaan perkuliahan sampai 27 Juni. Penilaian tugas semester. Nah, berarti kan kurang lebih minggu depan itu tanggal berapa? 1 Mei ya. Satu kalau kita kan sesuai jadwal tanggal 30 Mei UTS. 3 30 Mei. 30 April UTS. Nah, penginputan nilai saya, nilai terakhir itu tanggal 15. Ya bisa misalnya kalian kumpulkan tanggal 10 nggak apa-apa. Jadi saya masih ada waktu 5 hari untuk mengoreksi 2 kelas ini. Untuk yang UTS, boleh. Sebenarnya, nah ini kan penilaian ya, penilaiannya. Jadi saya nilai harusnya tentang ini. Cuman kalian bolehlah ngumpulin tanggal 8 atau tanggal 10 lah ya. Anggap-anggap masih saya nilai itu. Cuman kan batas masuk ke siakat kalau tidak berubah tanggal ini. Jadi silakan bisa dikumpul tanggal 8 atau 10 lah. Syukur-syukur 8 aja ngikutin penilaian ini. Pemasukan nilai tengah semesternya ini. Kalau nggak berubah ya, kira-kira tanggal 8 lah kalau dimulai dari sekarang kan masih setengah bulan lebih untuk proyeknya. Begitu kira-kira. Itu bisa dipastikan ulang deh. Saya harus cek yang sudah diedarkan kemarin. Ada pertanyaan lagi? Bapak mau nanya juga untuk presentasi yang bab 1 sampai bab 3 itu dimulai di pertemuan keberapa ya, Pak? Sesuai yang pertama kesepakatan kita. Kayaknya kan sudah saya kirim ya, anunya ya, kesepakatan pembagian itu. Cuman di awal sudah saya masukkan. Intinya waktu itu ya saya harus buka lagi. Seingat saya sudah saya berikan atau yang pasti sudah saya sampaikan di pertemuan awal. Intinya setelah kalian membuat bab 3, mengkompilasi bab 1, bab 2, bab 3, lalu memulai presentasi, isinya juga waktu itu sudah dibagi semua presentasi per minggu. Itu.
Kalau mau detailnya ya harus dibuka lagi dokumen yang kita sepakati di awal. Ada lagi pertanyaan? Baik, jika tidak ada, saya pikir cukup untuk pertemuan kali ini ya. Terima kasih yang sudah tetap join, tetap on cam sampai akhir. Memang cukup berat ya kuliah sore-sore gitu, apalagi mungkin kalian banyak kelas pengganti hari ini karena banyak dosen di PE juga yang ikut kegiatan sama saya kemarin, mungkin sama-sama dirubah hari Jumat. Eh, Mungkin itu saja kurang lebihnya untuk pertemuan kali ini. Jika belum masih ada yang belum paham, bisa ditanyakan ya. Nanti biar PC yang mewakili supaya tidak bertubrukan informasi. Mungkin itu saja. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Waalaikumsalam, terima Bapak. kasih Bapak.